Oke, sekarang kita akan coba praktek campaign ya. Campaign atau lebih khususnya, lebih tepatnya itu kita akan coba untuk praktek broadcast ya. Jadi silakan langsung masuk aja ke dashboardnya Drip Sender, kemudian pilih salah satu dari instant WhatsApp yang sudah dikoneksikan ke Drip Sender atau sudah dihubungkan ke Drip Sender ya. Di sini saya punya beberapa nomor WhatsApp, berarti saya punya beberapa instant ya. Nah, sekarang di sini saya akan coba pilih yang ini. Silakan teman-teman juga praktek ya, masuk ke dalam nomor instan yang sudah dikoneksikan ke Drip Sender. Nah, kemudian di bagian sini kita akan coba melakukan campaign. Nah, tapi sebelumnya kita perlu salah satu hal yang harus ada nih ya, yaitu apa? Yaitu adalah adanya list ya. Kenapa? Karena kita akan coba broadcast ke list database kita. Oleh karena itu kita langsung aja menuju ke bagian manajemen, kemudian pergi ke list ya. Nah, sekarang di sini ini ada beberapa list database saya dan saya akan coba untuk bikin yang baru ya. Bikin yang baru untuk praktek ya. Jadi silakan klik di sini. Kemudian namanya misalkan test campaign. Kemudian save listnya ya. Nah, di sini sudah ada test campaign ya. Kemudian silakan show di sini. Nah di sini teman-teman masukkan aja database yang dipunyai ya. Di sini sebenarnya sudah ada import CSV ya. Kalau misalkan teman-teman punya file CSV atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba contohkan untuk add kontak secara manual ya, karena ini adalah contoh untuk broadcast. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan nama ya nama ini ya, nama orang yang akan saya kirimi broadcast. Misalkan di sini kemudian nomor WhatsApp-nya kayak gini ya, misalkan ya. Nah, submit. Oke, sudah di-submit. Coba kita cek dulu. Nah, sudah ada ya. Ini Abdullah. Adanya di sini. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya banyak database di sini ya. Jadi di sini nanti akan muncul banyak database kalau misalkan teman-teman punya database ya. Nah, di sini karena ini masih contoh aja, saya cuma punya satu database yang saya masukkan secara manual tadi ya. Oke, kemudian setelah database-nya ini lengkap, sudah ada ya, misalkan sudah ada banyak nih ya orang yang sudah masuk ke sini database ini. Kalau udah selesai di sini kita langsung menuju ke halaman ya ke sini ke ke campaign ya, ke campaign ya. Nah di campaign ini kita akan bikin new campaign. Nah di sini teman-teman ada pengaturan antara dia itu tipenya adalah personal atau grup. Jadi kita itu pengen kirim campaign ini, kirim broadcast ini kepada personal atau ya atau kepada grup. Ya, kalau ke personal berarti kepada perorangan ya, individu di situ. Misalkan di database tadi punya 10 orang yang ingin kita broadcast, maka setiap orang tadi itu akan menerima broadcast kita. Sedangkan kalau di grup ya, maka berarti dia akan bisa mengirim broadcast tadi itu, broadcast yang akan kita kirim itu ke grup ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan dipilih campaign-nya itu mau diaktifkan ke tipe personal atau ke grup ya. Di sini saya contohkan untuk ke personal dulu ya. Nah kemudian campaign-nya misalkan campaign test ya. Atau misalkan ini aja deh broadcast 1 misalkan gitu ya. Nah di sini teman-teman ada pilihan ya, ada pilihan untuk kita kirimnya itu kemana ya. Nah, makanya tadi saya bilang itu kita wajib punya dulu yang namanya list ya, database kita. Harus punya dulu ya. Kemudian baru kita bisa kirimi mereka campaign ya. Nah, ini ada list, ada campaign. Nah, di sini kalau di campaign, nah langsung bisa ya. Nah, tapi kalau ke list, nah ini kita bisa memilih list yang barusan saya bikin ya, yaitu test campaign. Nah, isinya cuma satu doang ya. Karena tadi saya cuma masukkan nomor itu satu doang karena ini hanya untuk tes aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya di database-nya itu punya 100 orang atau 1000 orang, nah ini bisa langsung ya di broadcast sekaligus, oke? Nah, sekarang kemudian di sini ada jadi gini, jadi list itu
ini kita bisa kirim campaign itu ke banyak list ya. Misalnya ke sini ya. Jadi bisa ke banyak list sekaligus begitu ya. Nah, ini kan sudah ada banyak ya. Misalkan ini saya tambah lagi. Nah, berarti saya kirim ke banyak list, ke banyak database ya. Nah, karena ini contoh aja, kalau saya kirim ke semua nanti akan lama ya teman-teman ya. Jadi saya kirim ke satu orang saja yang ada di test campaign ini. Oke, kemudian send ad-nya ini mau dikirim kapan? Jadi kalau bisa, ini kan kita jam 21.55 ya. Jadi mungkin bisa kita setup jam pas 22 aja ya. Nah, di sini biar apa? Ya biar cepet gitu ya. Sekarang jam berapa ini? Oke, kita coba cek dulu. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Nanti kita simpan ketika kita sudah selesai mengatur semuanya di sini. Ini abaikan dulu yang send ad-nya ini. Nah, di sini ada bad campaign. Ini apa ini? Bad campaign ini adalah untuk mengirim pesan itu per batch, per kloter gitu ya. Per kloter misalkan kita tadi punya misalkan ya di sini database-nya itu ada 1.000 orang. Kita nggak langsung bisa 1.000-nya ya karena kalau kita langsung 1.000 orang kita kirimi broadcast, nomor kita bisa aja di-ban oleh WhatsApp-nya gitu ya karena dianggap sebagai spam. Gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya bad campaign. Nah, kalau misalkan teman-teman punya database-nya ini banyak 1.000 misalkan, maka bisa dikirim per 20, per 25 dan seterusnya. Dan ini adalah interval ya. Misalkan tadi ini ada 100 orang, maka bisa dikirim 25 per batch ya. 25 kontak per batch berarti ada 4 kali pengiriman ya, 4 kali kloter ya. Kalau misalkan ini 100 ya. Nah, karena ini saya punya cuma satu, nah ini saya nggak aktifkan dulu ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi batch campaign ini adalah untuk membagi atau memecah pengirimannya gitu ya. Misalkan ini 100 orang ya, maka kita bisa pecah menjadi per 10 orang dikirimi dulu ya. Kemudian per 10 orang, setelah itu 5 menit lagi baru berikutnya 20 berikutnya, kemudian seterusnya dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kloter, pengiriman per kloter atau per batch kalau di sini ya. Nah, kalau sudah paham ini, teman-teman langsung ke bagian message, yaitu ke bagian broadcast-nya. Misalkan ya, di sini halo, misalkan ya, halo. Ya ini bisa kita pakai parameter ya. Parameter misalkan name. Halo name ya. Apa kabar? Misalkan ya, ini adalah broadcast 1 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ini ya parameternya. Tadi saya sampaikan ada name, ada phone ya. Kalau kita klik, nah kayak gini teman-teman ya. Nah, ini tadi misalkan teman-teman nggak perlu nulis manual ya. Ini bisa diginikan, di spasi, kemudian klik di sini. Nah, ya. Apa kabar? Nah, di sini ya. Nanti bisa silakan teman-teman gunakan parameter ini. Jadi parameter ini fungsinya adalah untuk memanggil nama orang yang langsung ya, secara langsung, yang sesuai dengan profil dari WhatsApp-nya. Oke, nah kemudian di sini ada interactive message ya. Tapi ini nanti akan kita bahas. Sekarang kita bahas yang sederhana dulu ya. Nah, kemudian di sini sudah oke ya. Nah, di sini ada add file. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kita bisa mengupload gambar ya, teman-teman ya. Contoh misalkan saya akan coba upload gambar di sini. Misalkan ya. Anggap aja ini ya. Oke, kemudian nah ini ada gabungkan teks dan image dalam satu chat. Artinya kalau kita centang ini berarti dia akan mengirim langsung sebagai captionnya ya. Ada gambarnya kemudian langsung di bawahnya langsung bergabung dengan gambarnya ini captionnya begitu. Tapi kalau di uncentang maka dia akan terpisah. Gambar duluan kemudian teksnya gitu ya. Tapi kalau digabungkan maka gambar sama teksnya itu langsung masuk dalam satu pesan ya. Jadi seperti itu. Saya coba gabungkan aja ya. Kalau udah selesai di sini teman-teman di bagian delay time ini nggak usah terlalu dipikirkan ya. Ini sementara diabaikan dulu. Ini adalah pengaturan ya, pengaturan untuk delay time. Artinya waktunya gitu ya.
Jadi berapa menit sekali satu pesan ini. Jadi 2000 ini adalah per millisecond, artinya kalau 2000 ini berarti delaynya atau jedanya itu sebanyak 2 detik gitu ya. Jadi kita pakai yang default aja kayak gini. Seperti itu ya. Ini saya biarkan aja. Teman-teman kalau pengen menggantinya silakan ya. Tapi saran saya minimal seperti ini. Jangan terlalu cepat ya. Karena bisa jadi kita dikira spam nantinya dan dianggap melanggar peraturan ya. Dan mengakibatkan kita bisa di-ban dari WhatsApp-nya. Oke. Nah kalau udah selesai di sini kita save draft dulu. Save draft di sini ya. Kita coba. Ini teman-teman kalau udah statusnya draft ya. Kita bisa di sini nanti melakukan edit ya. Nah, ini diedit. Di bagian sini diedit. Nah, kenapa kok diedit? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya. Kita akan coba kirimkan itu sesuai dengan jam yang terdekat ya. Karena ini praktek sehingga saya pengen langsung diuji ya. Nah, sekarang ini jam 22 lebih 3 ya. Jam 22 lebih 4. Berarti saya coba mungkin lebih 5 ya. Atau 6 lah ya. Mepet kalau 5. Oke, coba 6. Oke, tanggalnya sekian. Jamnya sekian ya. Kalau udah selesai teman-teman, ini dirasa udah oke ya. Kita save campaign. Nah ini dia akan berjalan nanti ya. Nah ini waiting. Ada statusnya adalah waiting. Makanya tadi kalau misalkan teman-teman belum yakin campaign itu udah benar ya teksnya macam-macamnya, maka saran saya adalah kita simpan ke draft dulu ya. Kalau udah simpan ke draft baru kemudian kita bisa edit dan bisa kita jalankan ya. Kenapa? Karena tadi kalau udah kita save campaign ini ya, ini artinya dia akan berjalan aktif gitu ya. Makanya saya sarankan untuk save draft dulu, kemudian lakukan checking ya. Di sini dicek dulu kalau udah oke, baru di save campaign, yang artinya menjalankan campaignnya ya. Nah ini statusnya masih waiting ya. Di sini saya akan coba buka WhatsApp saya. Nah di sini saya akan coba ya, kita cek ya. Nanti apakah masuk campaignnya ke nomor ini. Ini silakan diperhatikan teman-teman. Saya coba untuk perbesar ya di sini ya. Ini 1 menit lagi ya, jadi mungkin agak lama. 1 menit lagi dia akan ada campaignnya. Oke, sambil perhatikan ini teman-teman bisa menyimak penjelasan saya yang lainnya ya. Saya coba dulu. Nah, silakan di sini disimak juga ya. Nanti akan muncul. Nah, ini langsung ya. Belum bicara selesai saya udah masuk duluan. Nah, ini teman-teman campaign yang sudah masuk ya, yang sudah terkirim maksud saya. Langsung menyebut kata Abdullah sebagai namanya. Nah, jadi ini adalah campaign sederhana yang saya kirim barusan ya. Sesuai dengan jadwalnya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman tadi di list ini kan namanya Abdullah ya. Nah, Abdullah maka dia ini Abdullah, maka dia di sini juga disebut sebagai Abdullah. Kenapa? Karena kita tadi menggunakan parameter nama gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk melakukan broadcast ya. Broadcast campaign marketing dengan menggunakan drip sender. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan punya banyak database, banyak nomornya di sini ya. Nomor prospek kita, nomor customer kita bisa di broadcast ya, bisa di broadcast, bisa di schedule atau bisa dijadwalkan gitu ya. Ya, jadi seperti itu pemahaman untuk melakukan broadcast dulu ya. Nanti bagaimana cara melakukan setting campaign yang lebih advance lagi, lebih detail lagi, lebih banyak lagi, nanti kita akan praktek di video berikutnya. Jadi yang jelas di sini teman-teman harapannya adalah mengerti cara melakukan campaign dulu ya. Nanti bagaimana untuk melakukan yang lebih advance lagi, nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.